Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan pada akhir abad ke-15. Pendiri kerajaan Demak adalah Raden Patah, putra Prabu Brawijaya V, raja dari kerajaan Majapahit, dan ibunya bernama Siu Banci, keturunan dari ulama Tionghoa yang dikenal dengan julukan Putri Cina. Nah, di video kali ini, saya, April Fajoko, akan membahas tentang sejarah berdirinya dan runtuhnya Kerajaan Demak. Demak sebelumnya adalah daerah yang bernama Bintoro atau Glagahwangi, yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Suatu ketika, Raden Patah diperintahkan oleh gurunya, yaitu Sunan Ampel, dari Surabaya untuk merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindung oleh tanaman Glagahwangi. Dalam perantauannya itu, Raden Patah menemukan tempat yang dimaksud oleh Sunan Ampel. Kemudian, Raden Patah mengganti nama daerah tersebut menjadi Demak Bintoro, atau yang sekarang dikenal dengan Demak. Raden Patah yang mendapat dukungan dari Sunan Ampel, Ki Ageng Pengging, dan ulama-ulama terkemuka di Jawa pada saat itu, mengangkat Raden Patah sebagai Bupati Demak, dan ibu kotanya berada di Bintoro. Setelah merasa kuat, karena memiliki daerah yang strategis, dan mempunyai dukungan dari Sunan Ampel, para wali juga menyarankan agar Raden Patah menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan sepenuhnya memisahkan diri dari kerajaan Majapahit. Ada kemungkinan Raden Patah memisahkan diri karena Raden Patah merasa kecewa bahwa ayahnya sebagai Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V, digulingkan oleh Patih Udara atau Prabu Brawijaya VII. Kemudian, Kerajaan Demak resmi berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Ada banyak versi loh tentang tahun berdirinya Kerajaan Demak. Beberapa sejarawan berpendapat Kesultanan Demak didirikan pada tahun 1500 Masehi. Tetapi, para sejarawan lainnya ada yang meyakini Kerajaan Demak terdiri pada tahun 1478 Masehi, atau setahun sebelum berdirinya Masjid Agung Demak. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya, yaitu Adipati Unus, yang memimpin dari tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Kemudian, raja yang selanjutnya adalah Sultan Trenggono, yang memimpin pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Sebagai raja ketiga Kesultanan Demak, Sultan Trenggono berhasil membawa kerajaan pada masa kejayaannya. Pada masa kekuasaannya, Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan wilayahnya meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat, bahkan sampai ke daerah Palembang, Jambi, Maluku, dan beberapa daerah di Kalimantan. Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546 saat terjadi peperangan di Pasuruan. Sultan Trenggono kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto yang hanya memimpin selama beberapa tahun saja, sebab beliau lebih tertarik untuk mendalami kehidupannya sebagai ulama yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru Jawa. Konon, katanya Sunan Prawoto meninggal dunia karena dibunuh oleh suruhan Arya Penangsang yang ingin mengambil alih kekuasaan di Kerajaan Demak. Karena Arya Penangsang merasa bahwa
Sunan Prawoto tidak benar-benar serius dalam memimpin kerajaan Demak. Oleh sebab itu, Arya Penangsang kemudian menjadi raja dari kerajaan Demak selanjutnya dan memindahkan pemerintahan yang ada di dalamnya ke Jipang. Setelah itu, berbagai konflik mulai muncul. Terlebih setelah adanya pemindahan kerajaan Demak ke Pajang pada tahun 1586 karena Hadiwijaya atau Joko Tingkir berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Pada masa itu pula, kerajaan Demak berakhir dan hancur. Dan itu menandai berakhirnya dan runtuhnya kerajaan Demak. Nah, untuk kalian yang penasaran kenapa Hadiwijaya atau Joko Tingkir bisa mengalahkan Arya Penangsang, kalian bisa tonton video aku sebelumnya, atau kalian juga bisa klik link di deskripsi video ini. Semoga dengan hadirnya video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku.